Halo semua, perkenalkan nama saya Fani Frince Situmiang, NIM 20156444102, nomor absen 17, kelas 1F, program studi D4 Akuntansi Manajerial, jurusan akuntansi dari Politeknik Negeri Bali. Di video kali ini saya akan presentasi mengenai gadget untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah aplikasi komputer. Langsung saja kita memulai presentasinya. Yang pertama yaitu ada pengertian gadget. Gadget adalah suatu perangkat atau alat elektronik yang berukuran relatif kecil, serta memiliki fungsi khusus dan praktis dalam penggunaannya. Gadget merupakan salah satu bagian dari perkembangan teknologi yang selalu menghadirkan teknologi terbaru yang dapat membantu aktivitas manusia menjadi lebih mudah. Yang kedua, fungsi gadget. Fungsinya yang pertama yaitu sebagai media komunikasi. Setiap orang dapat berhubung dan saling berkomunikasi dengan menggunakan perangkat komunikasi seperti smartphone, laptop, smartwatch, dan lainnya. Yang kedua, akses informasi. Selain sebagai media komunikasi, gadget juga berfungsi sebagai alat untuk mengakses berbagai informasi yang terdapat di internet. Yang ketiga, media hiburan. Beberapa jenis gadget dibuat khusus untuk tujuan hiburan, misalnya iPad, untuk mendengarkan musik, dan smartphone yang dapat membuka video. Keempat, gaya hidup. Gadget sudah menjadi bagian penting kehidupan manusia saat ini. Jadi, boleh dikatakan bahwa gadget akan mempengaruhi gaya hidup setiap penggunaannya. Yang kelima, menambah wawasan. Dari beberapa fungsi gadget yang disebutkan, maka hal tersebut akan membuat para pengguna gadget akan semakin bertambah wawasannya. Yang ketiga, ada jenis gadget. Ada 5 jenis gadget. Yang pertama yaitu handphone. Handphone operating system seperti iOS, Android, dan Windows Phone merupakan jenis gadget yang paling jamak digunakan oleh masyarakat saat ini. Jenis handphone yang populer saat ini yaitu smartphone dan lain-lain. Yang kedua ada komputer. Komputer dan laptop merupakan jenis gadget lainnya yang sangat sering digunakan untuk berbagai keperluan, terutama untuk pekerjaan. Gadget ini juga membutuhkan operating system agar dapat berjalan, seperti Windows, Linux, dan lain-lain. Yang ketiga ada headset. Headset atau headphone merupakan gadget yang sering digunakan untuk mendengarkan musik lebih jelas. Dengan bantuan gadget ini, pengguna dapat menikmati suara musik atau video dengan lebih jelas tanpa harus mengganggu orang lain. Yang keempat ada kamera digital. Kamera digital juga masih termasuk dalam kategori gadget. Kegunaan dari kamera digital ini adalah untuk menangkap gambar suatu objek baik dalam bentuk foto maupun video. Yang kelima ada iPad. Jenis gadget ini merupakan bentuk yang lebih besar dari handphone. Dengan ukuran layar yang lebih besar dari handphone, tablet, dan iPad dapat menampilkan gambar yang lebih besar dan jelas sehingga pengguna lebih nyaman ketika ingin menonton, bermain game, dan kegiatan lainnya. Yang keempat, akibat dari pemakaian gadget secara berlebihan. Kurangnya interaksi atau komunikasi secara langsung. Kemudahan berkomunikasi melalui gadget membuat banyak orang menjadi malas berinteraksi secara langsung. Mengobrol dengan teman, telepon, atau kirim pesan pada rekan, diskusi dengan anggota kelompok sudah dapat dilakukan lewat aplikasi chat atau instant message. Interaksi lebih banyak menggunakan tulisan atau gambar emoticon, jarang menggunakan komunikasi secara verbal. Dunia dapat menjadi hening karena pertemuan secara nyata berkurang. Kurangnya interaksi secara langsung dapat membuat informasi yang begitu dekat menjadi tidak terasa. Sedangkan informasi yang sangat jauh dapat dirasakan secara langsung, bahkan beberapa saat setelah informasi tersebut dibuat. Mager atau malas gerak.
Hanya dengan berdiam diri sambil menggenggam gadget atau duduk di depan monitor, sudah dapat melakukan banyak aktivitas. Misalnya, mencari informasi perkuliahan lewat akademik online, diskusi lewat virtual group, atau ngobrol dengan teman cukup melalui aplikasi chat. Gadget juga berdampak pada mobilitas dan kemampuan motorik, sehingga orang menjadi malas beraktivitas secara fisik. Pemakaian gadget yang berlebihan membuat perhatian ke dunia nyata menjadi berkurang. Ada sebuah fenomena, jika seorang sudah kecanduan gadget, maka dia tidak akan dapat dipisahkan dengan gadget. Orang tersebut akan menjadi gelisah, bahkan tidak dapat beraktivitas jika tanpa gadget. Saat ini, berkomunikasi dan membangun eksistensi diri sudah menjadi begitu mendesak. Jika tidak terkoneksi dengan dunia maya, rasanya seperti terisolasi dari dunia atau bahkan seperti menjadi buta yang tidak tahu apa-apa. Proses belajar menjadi instan. Buku, makalah, paper, jurnal sudah banyak tersedia di dunia maya. Mengerjakan tugas semakin mudah hanya dengan bermodal browsing di dunia maya. Mengutip tulisan, copy paste, tugas selesai. Belajar menjadi lebih instan karena hanya mempelajari poin-poinnya saja. Teknologi informasi memang memudahkan akses banyak sumber ilmu, tapi belum tentu membuka wawasan dan pengetahuan. Belajar lebih banyak menggunakan keyboard, akibatnya aktivitas menulis dengan tangan semakin berkurang. Mungkin sudah ada orang yang lupa bagaimana menulis dengan tangan secara rapi dan indah. Yang kelima, dampak dari penggunaan gadget. Yang pertama yaitu dampak positif. Ada 3 dampak positif. Yang pertama, menambah ilmu pengetahuan. Gadget kini menjadi media yang memungkinkan kita untuk mengakses berbagai informasi dimanapun dan kapanpun, sehingga menambah wawasan dan pengetahuan. Mempermudah komunikasi, membuat seseorang seolah-olah bertemu meskipun berbeda tempat melalui fitur video call dari berbagai aplikasi yang ada saat ini. Kita bisa tersambung dengan keluarga, teman, atau pacar seperti bertatap muka langsung. Yang terakhir yaitu memperluas jaringan pertemanan. Munculnya berbagai situs media sosial seperti Line, Instagram, Threads, Skype memungkinkan kita untuk menambahkan banyak teman. Bahkan dari berbagai belahan dunia sekalipun, gadget membuat dunia seakan-akan berada dalam genggaman kita. Yang kedua, dampak negatif. Dampak negatif ada 4 poin. Yang pertama, risiko terkena radiasi. Menurut beberapa penelitian, menggunakan gadget terlalu sering akan rentan terkena radiasi, terutama pada anak kecil. Pancaran sinar dari layar sangat membahayakan kesehatan, perkembangan sistem saraf. Yang kedua, ada kecanduan. Saat ini, gadget bagi sebagian orang merupakan kebutuhan primer. Mereka tidak bisa dipisahkan. Hal ini membuat mereka kecanduan, terutama bagi yang hobi bermain game. Kecanduan seperti ini menyebabkan mereka kurang interaksi dengan orang lain. Yang ketiga adalah lambat memahami pelajaran. Kebiasaan kita yang asik dengan gadget akan berpengaruh terhadap kemampuan otak untuk mendapat informasi. Salah satunya ketika mendapatkan pelajaran di sekolah. Mereka akan sulit memahami apa yang disampaikan guru. Selain itu, gadget juga membuat kita cenderung malas belajar serta membaca buku, sehingga berujung pada menurunnya prestasi. Yang keempat yaitu risiko penyalahgunaan. Bahayanya gadget bagi anak-anak terhadap penggunaan gadget apabila kita tidak mengawasinya. Di balik kemudahan kita mengakses informasi melalui gadget akan menjadi risiko bagi anak-anak. Sudah banyak kasus pelajar yang berbuat cabul akibat kecanduan pornografi melalui gadget. Ini bisa membuat anak salah jalan hingga membuat mereka melakukan hal-hal yang menyimpang. Solusi untuk mencegah berbagai dampak negatif dari penggunaan gadget. Yang
Pertama, hindari memperkenalkan gadget pada anak usia dini. Gadget sebaiknya diperkenalkan pada anak ketika sudah mengerti dan bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Jangan memperkenalkan pada anak usia yang masih terlalu dini karena bisa berdampak terhadap kesehatan dan tumbuh kembangnya. Yang kedua, berikan pemahaman pada anak. Berikan pengarahan supaya anak tidak menggunakan gadget dalam waktu yang lama. Nasihat sang buah hati secara perlahan, dan jangan memaksanya untuk menghindari gadget karena akan membuat anak semakin penasaran. Yang ketiga, jadilah contoh yang baik. Tidak hanya melarang, namun Anda juga harus menjadi contoh yang baik bagi anak. Ketika di rumah, sebaiknya Anda jangan terlalu lama atau terlalu asyik bermain gadget, karena hal itu akan ditiru oleh anak sehingga secara perlahan akan menjadi kebiasaan yang terus berlanjut hingga dewasa. Yang keempat, jangan terlalu memanjakan anak. Semakin memanjakan anak, semakin ia akan berbuat seenaknya. Dengan demikian, Anda harus tetap membatasi penggunaan gadget ini. Memanjakan boleh, asal jangan terlalu berlebihan. Berikut video yang akan saya tampilkan yaitu bahayanya memakai gadget berlebihan. Bahaya memakai gadget berlebihan bagi kesehatan kita. Apakah kalian sering menggunakan gadget? Kalau iya, seberapa seringkah kalian menatap layar gadget setiap harinya? Gadget itu banyak manfaatnya, tapi bisa membahayakan kesehatanmu juga loh. Apa saja yang termasuk gadget? Alat elektronik seperti smartphone, notebook, tablet, MP3 player, games konsol, TV, dan lain-lain. Banyaknya fasilitas gadget seperti games dan aplikasi yang menyenangkan, menonton video atau film, mencari informasi di internet, dan bermain di media sosial membuat kita semakin asik untuk menggunakannya. Bagaimana efek gadget bila digunakan secara berlebihan bagi kesehatan kita? Bahayakah? Efek cahaya dari layar gadget akan membuat mata kita lelah, pegal, terasa terbakar, gatal, pandangan menjadi kabur, gangguan waktu tidur, dan pusing. Menjadikan kita kurang aktivitas fisik dan beresiko mengalami obesitas atau kegemukan. Terlalu lama menggunakan gadget dengan posisi atau postur tubuh yang salah akan membuat nyeri leher, nyeri punggung, dan nyeri ibu jari. Radiasi gelombang elektromagnetiknya akan berdampak pada kerusakan DNA di otak seperti penyakit-penyakit syaraf, kanker otak, hiperaktif, dan kurang konsentrasi. Selain itu, gadget akan membuat kita jadi ketergantungan, kurang bisa bergaul dengan orang lain, dan agresif. Ingat, segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Lalu, bagaimana cara mengurangi pemakaian gadget? Batasi waktu menatap layar. Untuk usia di bawah 2 tahun, tidak diperbolehkan memakai gadget. Usia 2 tahun sampai 5 tahun, maksimal pemakaian gadget 1 jam sehari. Dan anak usia 6-18 tahun maksimal pemakaian gadget 2 jam sehari. Beri waktu istirahat di tengah-tengah bermain gadget. Misalnya setelah bermain gadget 30 menit, kemudian istirahat dulu 30 menit sebelum bermain gadget kembali. Jadwalkan waktu bebas gadget seperti waktu untuk makan bersama atau jalan-jalan dengan keluarga, dan juga tempat bebas gadget seperti tidak boleh ada gadget di kamar tidur. Beri jarak waktu antara tidur dan bermain gadget minimal 1 jam. Perbanyak aktivitas lainnya seperti membaca buku, bermain dengan teman-teman di luar, bersepeda, bermain bola, berenang, dan lain-lain. Lupakan gadgetmu, ayo main di luar. Semoga informasi ini bermanfaat. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini menjadi bahan wawasan yang luas bagi kalian semua. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe. Bye-bye.